Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Siddiq. Saya di IMA Al-Islam Jamsaren Surakarta diamanahi sebagai guru tilawah dan tahfidz. Ya. Nanti insya Allah di mata pelajaran tilawah dan tahfidz kita akan mempelajari yang namanya materi tajwid, kemudian menulis Al-Quran dengan metode follow the line atau Al-Quran FTL, kemudian membaca Al-Quran setiap hari, setiap pertemuan, dan menghafalkan Al-Quran minimal dalam sehari 1/4 halaman. Jadi target kita nanti maksimal, ya, target kita selama 1 bulan kita bisa selama 1 semester kita bisa menghafalkan 1 juz. Ya. Berkenaan dengan tilawah dan tahfidz, ya, perlu kita ketahui, yakni kita harus mengerti tentang tahsin tilawah. Ya. Apa pengertian tahsin tilawah? Tahsin itu berasal dari kata hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya memperbaiki, membaguskan, menghiasi, kemudian mempercantik, membuat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian kata tilawah itu berasal dari kata tala yatslu tilawatan, yang artinya bacaan. Kalau tilawatul Quran artinya bacaan Al-Quran. Jadi pengertian tahsin tilawah, ya, pengertian tahsin tilawah itu adalah upaya untuk memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran. Ya, jadi sebelum kita membaca dan menghafalkan Al-Quran supaya bacaan kita itu lebih sempurna, kita hendaknya tahsin tilawah terlebih dahulu, yakni memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran. Kemudian setelah kita mengetahui atau kita mengetahui tahsin tilawah, ya, pengertian tahsin tilawah, ada urgensi tahsin tilawah. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai bacaan Al-Quran sebagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan seseorang meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memungkinkan untuk mengajarkan kepada orang lain. Dan urgensi yang terakhir, yang kelima adalah akan mengangkat kualitas seseorang. Itu adalah urgensi dari tahsin tilawah. Kemudian target dari tahsin tilawah itu apa? Targetnya adalah yang pertama, mampu mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Yang ketiga, lancar membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Dan yang keempat, mampu menghafalkan minimal 1 juz dengan benar. Dan yang kelima, menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian ada kiat-kiat sukses untuk tahsin tilawah. Ya, upaya untuk memperbaiki tilawah bacaan Al-Quran. Yang pertama, kita harus memiliki apa? Niat yang ikhlas. Yang kedua, yakin bahwasanya kita bisa untuk membaca lebih baik. Kemudian yang ketiga, talaki. Ya. Kemudian yang keempat, disiplin dalam membaca setiap hari. Ya. Jadi kita harus disiplin setiap hari kita membaca Al-Quran. Ya. Minimal satu juz setiap hari. Ya. Kemudian yang kelima, membiasakan dengan 1 jenis tulisan atau 1 mushaf. Kita tidak boleh jangan sampai kita ganti-ganti Al-Quran. Nah, kalau bisa kita menggunakan mushaf Al-Quran yang cetakan Madinah. Ya. Kalau pakai Al-Quran itu ya itu terus, jangan sampai kita
ganti. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran dengan target dan menambah target bacaan secara periodik. Dan yang ketujuh, banyak mendengar bacaan murotal. Ya, sekarang kan banyak sekali murotal dari dari Muzamil, kemudian Syekh Misyari Rasyid, kemudian Hani Rifai, dan masih banyak lagi. Ya, silakan selalu mendengarkan murotal supaya tahsin tilawah kita itu lebih bagus lagi. Dan yang kedelapan ya ini membuka diri untuk menerima nasihat. Nasihat dari siapa? Mungkin dari orang tua kita, dari guru kita, dari kiai kita, ataupun yang lainnya. Yang penting nasihat-nasihat itu adalah yang baik. Supaya untuk lebih baik bacaan kita yang bagus lah gitu. Mungkin itu ya sekedar pengertian dari tahsin tilawah, kemudian urgensi tahsin tilawah, kemudian target dari tahsin tilawah, dan kiat-kiat sukses tahsin tilawah. Untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari di pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.